Halo guys, kembali lagi bersama gue Wan Senpai. Kali ini gue akan membahas hal-hal yang terjadi di episode 11 di anime Kumoko Desuka Nanika. Karena urutan di light novel dan di anime sedikit berbeda, maka gue akan menyesuaikan alur di animenya agar kalian gampang pahamin dan sedikit ulasan dari light novelnya. Karena keterbatasan durasi animenya ada pemotongan adegan tentunya. Langsung saja kita ke pembahasan. Kumoko berevolusi menjadi Eldesign. Eldesign juga sering dijuluki teror kematian karena simbol tengkorak di punggungnya. Kumoko memperoleh skill tabu level 10. Di sini Kumoko mendapat informasi tentang sejarah dunia, bahkan informasi tentang dunia yang mendekati kehancuran, tentang para dewa administrator, tentang reinkarnasi, tentang energi MA, dan sistem yang lainnya seperti game. Di anime juga diperlihatkan tentang Dewa Guile dan Dewi Shahril. Untuk Dewi Shahril, yang notabene adalah atasan atau bisa disebut juga ibu dari Raja Iblis Ariel. Karena itulah dahulu Ariel mendapat julukan Divine Beast sebelum menjadi Raja Iblis seperti sekarang. Dan hubungan antara Dewi Shahril dan sistem pun saling berkesinambungan. Untuk lebih jelasnya buat para dewa, gue akan bikin video khusus. Sekarang berganti ke Sun yang sedang berlatih ditemani Faye. Faye menjelaskan bahwa Heirin akan menemui Sun. Heirin adalah anggota parti kakaknya Julius dan satu-satunya yang selamat dalam insiden tersebut, yaitu insiden terbunuhnya Julius, sang pahlawan. Sun yang mengeluh karena gelar pahlawannya membuat dirinya jauh dari teman-temannya, membuat Faye merespon dan menawarkan diri untuk menjalin kontrak dengan Sun sebagai familiarnya agar dapat dipanggil kapanpun saat keadaan darurat. Setelah menjalin kontrak, Faye mulai berevolusi dengan menjadi telur. Sedikit info, pada nantinya Faye akan berevolusi dari naga bumi menjadi naga cahaya Feiren. Dan karena itulah Faye mempunyai kemampuan transform menjadi dragonoid berbentuk gadis cantik setengah naga yang mempunyai sayap. Terlihat seperti malaikat, namun wajahnya mirip dengan penampilannya sebelum bereinkarnasi. Berpindah scan ke Kumoko. Kalau di light novel, setelah Kumoko mengetahui sejarah dunia, Kumoko sangat marah dengan administrator D karena mengirimnya ke planet yang hampir musnah. Bahkan saking marahnya sampai mendapatkan skill rod alias ngamuk. Namun di anime, Kumoko lebih santai dan makin berambisi untuk menjadi kuat agar bisa menyelamatkan planet. Setelah berunding dengan para pikiran paralel, Kumoko memutuskan untuk melawan naga bumi Araba agar terlepas dari belenggu ketakutan yang selama ini menghantuinya, dan berpikir Araba sebagai batu loncatan agar kemampuannya cukup kuat untuk menyelamatkan dunia. Di sini Kumoko sudah menguasai skill teleport dan langsung berpindah ke stratum bawah untuk menemui naga bumi Araba. Namun kejadian tak terduga, di mana naga bumi Araba sedang melawan Elroy Baragis, yaitu monster ular kobra raksasa. Melihat kehebatan Araba, Kumoko sampai terpesona dan semakin bernafsu untuk mengalahkan naga bumi Araba. Kembali lagi ke Sun yang ditemui oleh Heirin. Heirin menjelaskan keadaan di medan perang. Saat parti pahlawan berhasil mengalahkan komandan pasukan iblis, namun tiba-tiba muncul wanita berpenampilan serba putih yang menyerang dan meratakan parti pahlawan hanya dengan sekali serang. Benar info, gadis ini adalah Kumoko versi dewanya, guys. Cantik ya, apalagi saat matanya dibuka mata iblis jahat dengan 10 jenis mata iblis. Heirin menjelaskan dia berhasil selamat karena menggunakan bulu phoenix milik Julius. Karena itulah dia berhasil selamat dari serangan itu. Bulu phoenix hanya bisa digunakan sekali saja. Heirin juga menjelaskan skill yang digunakan wanita putih adalah sihir pembusuk rod. Skill mematikan yang dapat membuat lawannya yang terkena menjadi butiran debu pasir di lautan. Setelah itu, Heirin menawarkan diri untuk menjadi pelindung Sun. Kedepannya, Heirin sangat berjasa dalam parti Sun nantinya karena akan menyelamatkan Sun dari prajurit kerajaan saat insiden kudeta. Kembali ke Kumoko, sadar akan dirinya yang masih lemah, memulai grinding leveling dan meningkatkan level skill. Apesnya, Kumoko dihadang dua naga bumi, Kakna dan Kehre. Untungnya Kumoko bisa kabur dengan menggunakan skill teleport. Kumoko punya skill penanda dan sensor. Dengan itu, Kumoko menandai para naga agar bisa menghindarinya. Kumoko juga menandai para manusia yang telah membakar rumahnya.
Namun Kumoko belum berniat keluar sebelum berhasil mengalahkan naga bumi Araba. Kumoko mulai menyusun rencana curang untuk melawan naga bumi Araba nantinya. Karena mustahil untuk melawan secara jujur, pastinya akan bernasib sama seperti monster ular tadi. Kumoko mendapatkan skill pembusuk dan mata iblis pemusnah. Namun daya serangnya juga melukai Kumoko sendiri. Occult Time, Kumoko mampu menyalin kemampuan sihir musuhnya. Karena itu, Kumoko mendapatkan skill dari musuhnya. Tidak hanya itu, skill itu juga bisa mengupgrade skillnya ke tingkat yang lebih lanjut. Skill andalan Kumoko, sihir kegelapan, tombak sihir hitam. Skill yang mempunyai daya rusak tinggi dan dengan cast time yang singkat, menjadikannya jurus yang berbahaya. Sihir kegelapan di bawah sihir abis. Namun karena sihir abis perlu waktu yang lama untuk meng-cast time-nya, maka Kumoko tidak menggunakannya. Skill teleport untuk berpindah-pindah lokasi digabungkan dengan sihir tipuan, melakukan ilusi yang menipu mata. Skill maneuver 3D agar bisa meloncat di udara dengan memunculkan pijakan sihir. Setelah sebelumnya mendapatkan skill Rule of Pride dan Rule of Wisdom, Kumoko memperoleh skill Rule of Slot yang nantinya menjadi kartu as dalam menghadapi naga bumi Araba. Kumoko memulai dengan membuat tempat yang pas untuk pertarungan melawan naga bumi Araba, walau harus melawan pasukan lebah. Persiapan Kumoko selesai. Minggu depan akan menjadi pertarungan epik antara Kumoko dan naga bumi Araba. Oke, cukup segini dulu. Mohon maaf kalau ada banyak salah kata, saran dan kritik yang positif. Dan jika masih bingung, bisa kita bahas di komentar. Kedepannya Senpai akan semakin memperbaikinya dan berkembang lebih bagus lagi. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, bisa di like. Jika tidak suka, dislike, tidak apa-apa. Sampai jumpa di next video. Salam Senpai.